Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga diberi kekuatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Amin 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 ya robbal alamin. Baiklah Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pojok opini, di mana kesempatan kali ini kita akan membahas berapa sih sebenarnya harga sawit ataupun harga TBS sawit di Malaysia. Sementara di Indonesia sendiri harganya antara 1.200 hingga 1.600 setelah pelarangan ekspor CPO dan turunannya. Baiklah, nanti kita akan bahas keseluruhan secara tuntas. Berapa sih sebenarnya harga TBS sawit di Malaysia? Sobat Planters, untuk itu sementara ini tingginya harga minyak sawit seharusnya berjalan seiring dengan kesejahteraan petani. Tetapi karena di Indonesia saat ini adanya pelarangan CPO, dan ini dimanfaatkan benar oleh beberapa oknum-oknum yang menekan harga ke tingkat petani hingga harganya benar-benar jatuh. Bahkan ada yang sampai Rp1.000 per kilogram. Sementara itu tidak terjadi di negara Malaysia atau tetangga kita. Dari halaman yang saya ambil dari Daily FFB Referensi Price Summary by Region atau Millgate yang mengikuti wilayah di Malaysia pada tanggal 9 Mei tahun 2022, itu telah menetapkan harga untuk TBS, kalau mereka nih bilangnya adalah BTS, buah tandan sawit. Itu untuk utara pada tanggal 9 itu tercatat Rp77,76 Malaysia per ton. Kemudian untuk selatan itu Rp78,22 Malaysia per ton. Untuk bagian tengah itu tercatat Rp78,12 Malaysia per ton. Untuk wilayah timur Rp77,73 Malaysia per ton. Sementara untuk Sabah itu Rp70,80 Malaysia per ton, dan Sarawak Rp71,98 Malaysia per ton. Jadi nanti saya coba simulasikan untuk teman-teman bagaimana sih cara penghitungan untuk penentuan TBS yang diterima di pabrik kelapa sawit. Dan di sini Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun Malaysian Palm Oil Board telah menetapkan untuk masing-masing wilayah itu OR-nya ataupun rendemennya, seperti misalnya untuk Peninsular ataupun Semenanjung itu 20%. Sementara untuk Sabah dan Sarawak itu sekitar 22%. Jadi penghitungannya nanti bisa dihitung berapa sih sebenarnya yang diterima oleh petani pada saat mereka menjual TBS ya ke kilang minyak ataupun ke PKS. Sobat Planters, ini sebenarnya ada saya ambil satu notifikasi harga panduan harian buah tandan segar dari MPOB atau Malaysian Palm Oil Board pada kadar 1%. Di sini ada aturannya. Baiklah, saya coba akan bacakan sebentar. Notifikasi harga panduan harian buah tandan segar MPOB pada kadar 1% OYR. Dimaklumkan bahwa harga panduan harian buah tandan segar atau BTS MPOB pada kadar 1% OYR berbanding mengikuti grade A, B, dan C. Sebelum ini telah dihebahkan bermula tanggal 1 Juli 2020. Diharapkan hebahan harga panduan BTS MPOB pada kadar 1% OYR ini akan lebih memberikan kebaikan kepada industri sawit.
terutama pekebun kecil, dan berikut merupakan antara kebaikannya. Pertama, pekebun kecil akan dapat membuat rujukan dan perbandingan harga BTS yang diterima berbanding harga panduan yang dihebahkan MPOB ketika ini sudah terdapat banyak penghilang penjaga BTS yang memamerkan harga belian BTS pada kadar 1% OYR. Kedua, pekebun kecil sadar akan kepentingan menjual BTS yang berkualiti kepada penghilang bagi mendapatkan kadar perahan minyak atau OYR yang tinggi dan harga yang lebih baik. Yang ketiga, pekebun kecil mudah mengira harga BTS berdasarkan grade selain daripada grade A, B, dan C seperti yang digunakan pakai oleh MPOB sebelum ini. Contoh kadar OYR 20,50%. Nah, ini kadar OYR-nya telah ditetapkan tersendiri seperti kita sampaikan tadi. Untuk Sabah itu sekitar 22%, Sabah dan Sarawak itu 22%, sementara untuk Semenanjung itu sekitar 20%. Yang keempat, boleh mengelakkan tanggapan bahwa kadar OYR tertinggi di Semenanjung hanyalah 20%, manakala di Sabah dan Sarawak 22%. Dengan yang kelima, dengan pelaksanaan MSPO Malaysian Sustainable Palm Oil tahun 2020-2022, kemungkinan kadar OYR akan lebih tinggi di masa hadapan. Justru hebahan harga panduan BTS MPOB pada kadar 1% OYR ini amat bertepatan dengan situasi semasa. Ini harga contohnya, tapi nanti ini hanya contoh, tapi nanti akuratnya kita akan tampilkan bagaimana cara penghitungannya. Perlu ditegaskan bahwa MPOB tidak menetapkan ataupun menentukan harga BTS. Jadi garis tebalnya di sini, Malaysian Palm Oil Board tidak menetapkan atau menentukan harga BTS. Harga panduan BTS MPOB pada kadar 1% OYR ini adalah berdasarkan kepada harga pasaran semasa CPO, palm kernel, dan CPKO, mengikuti wilayah yang diperoleh daripada pendaftaran kontrak oleh Pleasant kepada MPOB. Selain itu, harga panduan BTS MPOB pada kadar 1% ini merupakan harga panduan saja atau penanda aras yang boleh digunakan pakai oleh penjual dan pembeli dalam urusan niaga penjual BTS. Jadi itu tadi arahan ataupun notifikasi harga panduan harian buah tandan segar MPOB atau BTS Malaysian Palm Oil Board atau Lembaga Minyak Sawit Malaysia yang menetapkan harganya sesuai dengan yang ditetapkan. Yang seperti kita sampaikan di hadapan tadi, pada tanggal terakhir adalah pada tanggal 9 Mei, itu untuk harga utara adalah 77,76, selatan 78,22, tengah 78,12, timur 77,73, Sabah 70,80, dan Sarawak 71,98. Sementara OYR-nya untuk Semenanjung, OYR-nya ditetapkan adalah 20%, dan untuk Sabah adalah 22%. Nanti kita akan coba lakukan penghitungan dan simulasinya. Sobat Planters, jadi dari informasi tadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa harga TBS yang dirilis oleh MPOB ini semenjak tanggal 1 Juli tahun 2020. Tetapi data ini bukanlah data yang wajib ditetapkan oleh MPOB kepada pelaku industri. Karena itulah data ini bersifat hanya referensi yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi petani dan pabrik dalam tata niaga TBS sawit. Dan MPOB juga dalam catatan tadi, notifikasi tadi juga menyebutkan ada 4 manfaat bagi petani kecil terhadap penetapan harga ataupun referensi harga yang ditetapkan oleh MPOB tadi. Yang pertama,
Itu tadi petani dapat membuat referensi dan membandingkan antara harga TBS yang diterima dengan harga referensi TBS dari MPOB. Yang kedua, petani kecil akan menyadari pentingnya menjual TBS berkualitas ke pabrik untuk mendapatkan tingkat ekstraksi minyak, oyer, ataupun rendemen yang lebih tinggi dan harga yang didapat menjadi lebih baik. Yang ketiga, petani dapat dengan mudah menghitung harga TBS berdasarkan grade selain grade A, B, dan C seperti yang digunakan oleh MPOB sebelumnya. Dan yang terakhir yang keempat, setelah implementasi Malaysia Sustainable Palm Oil atau MSPO, diharapkan petani dapat memperoleh oyer yang lebih tinggi di masa depan. Sobat Planters, agak berbeda memang setelah kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, di mana petani sawit memperoleh harga TBS yang lebih baik karena ekspor CPO dari Indonesia di stop, sehingga negara-negara yang importir CPO itu beralih ke Malaysia, sehingga Malaysia bisa memberikan harga yang lebih baik kepada para petaninya. Sementara di Indonesia, harga yang ditetapkan oleh panitia penetapan harga itu bahkan anjlok hingga 75%. Oke Sobat Planter, baiklah kita coba simulasikan berapa sih sebenarnya harga TBS yang diterima oleh petani, baik di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Nah, ini berikut kita coba simulasikan sesuai dengan harga ataupun referensi yang ditetapkan oleh MPOB dan juga berdasarkan oyer yang ditetapkan. Kita sebagai asumsi saja bahwa oyernya adalah oyer yang telah baku ataupun yang telah ditetapkan. Oke, baiklah, mari sama-sama kita analisis bersama. Baiklah Sobat Planters, sekarang coba kita simulasikan dulu perhitungan harga TBS di tingkat petani yang kita ambil pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Oke, untuk kita ketahui bahwa oyer Semenanjung itu dalam persen itu 20%. Sementara oyer untuk Sabah dan Sarawak dalam persen adalah 22%. Sementara untuk kurs ringgit dengan rupiah itu adalah 3.325 rupiah per 1 ringgit Malaysia. Jadi ini kita buat tabulasinya dulu seperti ini. Wilayah, harga referensi, oyer, total harga ringgit per ton, kurs, harga per ton TBS petani, harga kilogram setelah kurs untuk petani. Nah, di sini ada wilayah utara, selatan, tengah, timur, Sabah dan Sarawak. Ini utara, selatan, tengah, timur ini adalah Semenanjung. Kemudian harga referensi yang kita dapat pada tanggal 9 Mei tahun 2022 ini untuk utara itu 77,76, selatan 78,22, tengah 78,12, timur 77,73, Sabah 70,80 dan Sarawak 71,98. Oke, sekarang coba kita masukkan secara tabulasi untuk oyer. Untuk utara, selatan, tengah, timur ini adalah untuk Semenanjung. Kita ambil dari I5, kemudian kita pasang tanda absolut, kemudian kita kopikan sampai dengan timur. Kemudian untuk wilayah Sabah dan Sarawak, kita ambil dari I6, kemudian kita absolut, kita kopikan. Kemudian untuk kurs ringgit dalam rupiah itu kita ambil dari I7. Kemudian kita absolut. Nah, jadi
hasilnya adalah untuk harga per ton itu setelah dikurangi kurs itu adalah, jadi referensi dikalikan OYR itu adalah harganya Rp1.555,20 per ton. Kemudian dengan kurs 3.325 maka didapatlah harga Rp5.171.040 per ton. Jadi kalau kita bagi ke dalam kilogram, dibagi 1.000, maka pendapatan petani di Malaysia itu adalah Rp5.171,04 per kilogram TBS. Bayangkan dengan pendapatan petani Indonesia yang Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram. Dengan jiran tetangga kita, petaninya bisa menerima harga Rp5.171,04. Dan ini adalah OYR yang ditetapkan oleh, jadi ini adalah harga yang ditetapkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau Malaysian Palm Oil Board. Dan harga ini bisa lebih tinggi tergantung daripada OYR yang diterima oleh petani. Dan bisa juga lebih rendah dari ini. Tetapi bagaimanapun juga harga mereka masih lebih tinggi daripada harga Indonesia. Kalau seandainya OYR-nya ini 19% saja, maka mereka menerima Rp4.912,49 per kilogram. Jadi demikianlah sobat, di Malaysia itu tidak ditetapkan harga tapi hanya simulasi, dan antara petani dengan PKS itu saling menghitung sendiri dengan acuan harga referensi yang ditetapkan oleh Malaysian Palm Oil Board atau Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Oke sobat planters, demikianlah tadi teknik cara penghitungan harga TBS petani untuk negara jiran kita Malaysia. Dan ini kita ambil simulasinya pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Jadi untuk Indonesia yang harganya turun drastis sampai 75%, antara 1.200 sampai 1.600. Sementara di negara jiran kita itu bisa mencapai harga 4.912 sampai 5.200-an. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga mendapat pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.